Wanita itu tertembak tepat di jantungnya. Waktu tiba-tiba berhenti. Kematian muncul di hadapannya. Ia berkata bahwa wanita itu hanya memiliki waktu 15 detik tersisa. Dalam 15 detik itu, ia bisa memulai dan menghentikan waktu sesukanya. Ketika hitungan mundur mencapai 0, kematian akan membawanya pergi. Wanita itu pertama-tama ingin melihat wajah si pembunuh. Peluru menembus tubuhnya dan memecahkan kaca. Waktu menunjukkan sisa 14 detik, tetapi rasa sakit membuatnya tak bisa bergerak. Kematian membantunya menghilangkan rasa sakit itu. Berdirilah, wanita itu berbalik. Waktu menunjukkan sisa 13 detik. Ia akhirnya melihat wajah si pembunuh. Ternyata pembunuh itu adalah putri dari pasiennya sendiri. Wanita itu memutuskan untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk menghukum sang pembunuh. Ia menaburkan bubuk obat di lantai. Ia mengambil remote dan mematikan lampu. Waktu menunjukkan sisa 11 detik. Jika pembunuh masuk langsung melalui pintu, bubuk itu akan menunjukkan jejak kakinya. Mematikan lampu akan menyembunyikan gerakan sang wanita. Wanita itu memindahkan beberapa buku dan menuliskan nama pembunuh di atas meja. Setengah waktu telah berlalu. Kematian tertawa dan berkata bahwa tulisannya terlalu besar. Pembunuh pasti akan langsung melihatnya. Tapi justru itu rencananya. Ia memecahkan vas bunga dan menyebarkan airnya secara merata di atas meja. Lalu ia melemparkan spidol jauh-jauh. Waktu menunjukkan sisa 7 detik. Jika pembunuh mencoba menghapus namanya, ia akan mengambil spidol di atas meja. Para penyelidik nantinya bisa menemukan kebenaran dari perbedaan tinta, tapi pembunuh mungkin akan menyadarinya juga. Wanita itu menusukkan batang bunga ke dalam stop kontak. Bunga yang basah itu kini bermuatan listrik. Ketika ia melepaskannya, batang itu menyentuh air di atas meja. Jika pembunuh menyentuh meja saat menghapus tulisan, ia akan tersetrum. Wanita itu berbalik dan menendang ember, menumpahkan air ke lantai. Waktu menunjukkan sisa 5 detik. Air itu mengalir menuju saluran pembuangan. Ketika pembunuh menginjaknya, rangkaian listrik akan lengkap dan arus listrik akan mengalir ke jantungnya. Kematian memuji kecerdikan wanita itu, tapi ia memperingatkan bahwa wanita itu akan masuk neraka karena perbuatannya. Wanita itu teringat surat bunuh diri pasiennya yang ia temukan di rumah. Ia diam-diam telah mengganti pil tidur pasien itu. Sang putri melihatnya dan salah paham. Ia mengira sang dokter telah mencelakai ibunya. Hati wanita itu goyah. Ia mencabut satu bunga dari stop kontak, membuat sengatan listriknya lebih lemah. Itulah bentuk belas kasih terakhirnya. Waktu menunjukkan sisa 4,5 detik. Ia mengambil pena lain dan jatuh ke lantai. Tiba-tiba, peluru kedua menghantamnya. Waktu menunjukkan sisa 0,61 detik. Kematian memberitahunya bahwa selama 15 detik itu, pembunuh telah keluar melalui jendela dan menembak lagi dari luar. Wanita itu menatap amplop di lantai. Ia terjatuh. Tangan kirinya masih memegang amplop, tapi tangan kanannya tak sempat meninggalkan bekas tulisan. Hidupnya pun berakhir. Pembunuh kembali ke pintu. Ia mengenakan sandal agar tidak meninggalkan jejak kaki. Ia melangkah masuk ke ruangan, berjalan ke meja dan menginjak genangan air. Ia melihat namanya tertulis di sana. Ia mengambil spidol untuk menghapusnya, tapi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ia berbalik dan melihat pena asli di dekatnya. Ia mengambil pena itu dan tak sengaja menyentuh meja. Seketika listrik menyetrumnya dan ia pingsan. Ketika ia siuman, ia mendengar langkah kaki di luar. Penjaga keamanan sedang berpatroli. Ia segera menghapus tulisan di meja. Ia melihat amplop di tangan wanita yang sudah mati. Penjaga itu lewat dan melihat jasad sang dokter. Sementara itu, pembunuh sudah kabur membawa amplop itu. Ia membukanya. Isinya adalah surat bunuh diri ibunya. Ibunya ingin mengakhiri hidupnya karena rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam kebingungannya, ia juga ingin membawa serta putrinya. Sang putri akhirnya menyadari bahwa dokter itu justru berusaha menyelamatkan mereka berdua. Kematian ibunya bukan salah sang dokter. Penyesalan mendalam memenuhi hatinya. Polisi datang dan menemukan kertas di depan meja dokter. Di atasnya tertulis nama sang pembunuh. Kebaikan hati dokter itu menyentuh kematian. Maka kematian membantunya menyelesaikan tulisan itu di akhir hayatnya. Wanita itu tertembak tepat di jantungnya. Waktu tiba-tiba berhenti. Kematian muncul di hadapannya. Ia berkata bahwa wanita itu hanya memiliki waktu 15 detik tersisa. Dalam 15 detik itu, ia bisa memulai dan menghentikan waktu sesukanya. Ketika hitungan mundur mencapai 0, kematian akan membawanya pergi. Wanita itu pertama-tama ingin melihat wajah si pembunuh.